Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Alfrida yang lama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia sastra. Nah, saya akan memberikan materi tentang mengenal salah satu penyair Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Teman-teman, mari ikuti. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan pada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara like, share, dan juga subscribe akun YouTube saya ini. Terima kasih. Iya, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surabaya 20 Maret 1940. Ia merupakan salah satu penyair Indonesia. Ia belajar menulis pada tahun 1957 dan saat itu beliau merupakan pelajar SMA di Solo kelas 2 dan beliau karyanya sudah dimuat di salah satu majalah. Ya. Kemudian beliau merupakan alumnus sastra barat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau pensiun dari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan saat ini beliau masih juga mengajar di program Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta. Beliau memiliki banyak karya ya. Tercatat ada 18 kumpulan puisi, 7 novel, beberapa kumpulan cerpen, sejumlah kajian sastra dan beliau juga menerjemahkan buku-buku karya penyair asing. Salah satunya yaitu Khalil Gibran. Ya. Kemudian karyanya banyak dimusikalisasi ya, terutama oleh kelompok Aireda. Ya. Kemudian buku puisi pertamanya berjudul Dukamu Abadi. Kemudian beliau juga merupakan salah satu penyair Indonesia, menjadi salah satu penyair Indonesia yang banyak menerima penghargaan. Tentu saja dalam dunia sastra. Iya, saya selanjutnya menyampaikan beberapa fakta, ada 7 fakta tentang Sapardi Djoko Damono ya. Yang pertama bahwa ternyata beliau telah berkarya sejak masih remaja ya dan menulis pada tahun 1957, kemudian karyanya juga sudah termuat ya pada tahun 1957 tersebut saat beliau kelas 2 SMA ya. Kemudian beliau merupakan penyair yang paling banyak menghasilkan buku ya. Menerbitkan buku dalam 52 tahun penyairannya ya. Kemudian beliau merupakan penyair yang banyak dikenal oleh anak-anak milenial. Ya, memang demikian karena kita dapat melihat bahwa di media online, di internet itu banyak sekali meme-meme tentang puisi-puisi, kutipan puisi-puisi beliau ya, sehingga tentu saja anak-anak milenial yang sangat ramah dengan internet ya pasti mengenal tulisan beliau ya. Kemudian beliau merupakan penyair yang puisi-puisinya paling banyak dihafal ya, kemudian diplagiasi juga ternyata ya. Kemudian beliau merupakan penyair yang paling banyak puisinya dimusikalisasi. Nah, kita banyak mencari informasi tentang beliau di Google ya, dari ditemukan bahwa informasi tentang bagaimana puisi-puisi beliau dimusikalisasi oleh Ari dan Reda pada tahun 1980-an ya, pada tahun 80-an. Dan teman-teman bisa searching ya, untuk mencari informasi tentang musikalisasi puisi-puisi dari penyair Indonesia oleh Ari Reda dan juga puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono. Kemudian beliau merupakan penyair yang paling banyak mendapatkan penghargaan penyair Indonesia. Yang terakhir adalah beliau termasuk penyair Indonesia yang sudah. Baik, saya akan membacakan 2 puisi beliau ya. Kemudian saya akan menginterpretasikan puisi Aku Ingin. Aku ingin
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi yang sangat indah ya. Nah, kita akan menginterpretasikan, saya akan menginterpretasi puisi aku ini. Nah, beliau mengatakan bahwa puisinya ini sangat kecil ya, dan terbit pada harian sore, harian Minggu sore. Kemudian kata-katanya sangat sedikit ya, baitnya sangat sedikit, kecil di Quran sore, sehingga ia mengatakan bahwa puisi-puisi ini sebenarnya tidak akan dikenal banyak orang ya, kalau tidak dimusikalisasi ya, khususnya oleh Ari Reda. Dan ia menegaskan lagi pada saat penjelasan itu di acara yang menghadirkan narasumber Joko Pinurbo dan pembawa acaranya adalah Naswa Shihab. Situ dia mengatakan bahwa pada saat itu saya mendapatkan koran itu pada saat hujan. Pada saat itu kebetulan hujan di Yogyakarta. Nah, berdasarkan cerita beliau tentang betapa spesialnya dua puisi ini yang dia ciptakan, menurut dia kurang dari 15 menit, dan dia mengatakan bahwa itu menjadi puisi yang istimewa ya. Jadi dibuat langsung sekali jadi. Ya, jadi saya menginterpretasikan puisi ini sekaligus juga dengan menilai beliau ya, bahwa beliau menyukai hujan yang pertama ya. Kemudian hujan yang rintik-rintik adalah suasana yang romantis ya. Ya, hujan biasanya menjadi sumber inspirasi bagi banyak penyair ya. Saya beranggapan bahwa salah satunya adalah Sapardi Djoko Damono. Kemudian mencintai itu tidak mudah karena kita adalah manusia yang juga sangat mencintai diri sendiri ya, egois atau narsis. Kemudian ada unsur ikhlas di situ, kemudian ada unsur bersyukur kepada Tuhan, kemudian menyadari diri bahwa manusia itu tidak sempurna. Kemudian juga ada unsur lain yang saya lihat, yaitu bahwa semua elemen, ingin menjelaskan bahwa semua elemen di bumi ini punya peranan masing-masing. Sehingga untuk itu kita perlu menjaga harmonisasi dalam kehidupan ini gitu ya. Mungkin itu ya interpretasi dari saya ya. Kemudian pada acara tersebut ya, beliau juga mengatakan bahwa interpretasi karya seni khususnya puisi itu, puisi yang baik itu dia tidak bisa sekali baca langsung dipahami gitu ya. Dia dibaca kemudian dipahami, dan setiap individu menginterpretasikan satu karya puisi itu berbeda-beda, jadi tidak sama. Iya, beliau juga sendiri mengatakan bahwa ya, beliau sampai saat ini masih terus menulis ya, masih terus menulis dan belajar ya untuk menghasilkan karya, dan ini menjadi motivasi buat kita ya, terutama adik-adik yang masih muda ya, untuk terus berkarya di bidang apapun ya. Kalau di bidang menulis ya tetap belajar untuk menulis dan menghasilkan karya. Iya, materi yang telah saya sampaikan ini informasinya saya dapatkan dari ini ya, majalah Majas. Ya, saya mendapatkan majalah Majas ini waktu di Yogyakarta ya. Saya bertemu dengan salah satu redaktur majalah
Majas, Majalah Sastra dan Gaya Hidup, Pak Kurniawan Junaidi. Waktu itu ada acara Joklifest, ya, Festival Literasi Yogyakarta tahun 2019. Kemudian saya mendapatkan informasi juga dari Wikipedia, kemudian akun YouTube Jakarta Nikus 8 Mei 2016, dan saya menonton musikalisasi puisi oleh Aryo Arereda, dan juga beberapa informasi di Google. Demikian teman-teman, ya, materi yang saya sampaikan pada hari ini mengenal penyair Sapardi Djoko Damono. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ikuti terus ya channel saya ini dan dapatkan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.